Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan untuk kita senantiasa mendengarkan firman kebenaran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebelumnya kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2023, tanggal 2 Januari. Kita sudah menapaki hari-hari di tahun yang baru, tahun yang penuh berkat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kami boleh melewati tahun yang lama, tahun 2022, dan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dalam perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan, dalam menapaki hari-hari kehidupan kami senantiasa ada di dalam Kau Tuhan. Dan lewat persekutuan di saat ini, lewat bagian firman Tuhan yang kami akan baca, kami dengarkan sebentar nanti Tuhan, kiranya ini akan memberikan kami kekuatan iman untuk bagaimana kami melangkah menapaki kehidupan kami di tahun yang baru, yang kami tahu adalah tahun yang penuh berkat di dalam kehidupan kami, karena janji Tuhan senantiasa nyata bagi kehidupan kami setiap umat yang percaya dan beriman kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat pengertian, sehingga ketika kami membaca, kami mendengarkan sabda firman kebenaran, kami senantiasa ada dalam tuntunan, dalam kuasa, dan dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk membaca mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang mengantarkan kita di hari ini tanggal 2 Januari tahun 2023 dalam kitab Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 7 hingga ayat yang ke-21, tetapi kita akan membaca 3 ayat saja dari ayat 7, 8 dan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini ketika kita sudah menapaki kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2023, tanggal 2 Januari di hari ini, firman kebenaran yang telah kita baca tadi dari kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-21, khususnya bagian yang kita baca dalam ayat yang ke-7, 8 dan ayatnya yang ke-18, dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya, yang kemudian menjadi tema perenungan bagi kita di saat ini, janji setia Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memeliharkan kehidupan kita. Kita boleh melewati tahun 2022 melaluinya dengan berbagai berkat-berkat, kasih, pertolongan, anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita,
tetapi juga tantangan pergumulan, persoalan hidup yang kita boleh lewati, kita boleh hadapi, sehingga kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Ketika kita menapaki kehidupan kita di tahun yang baru ini, tentunya dalam menghadapi atau melewati tahun yang baru ini ada harapan, ada rencana-rencana di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan kita. Kita memiliki rencana-rencana, harapan-harapan untuk apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita jalani, apa yang kita inginkan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tetapi juga kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi keluarga, kita akan berhadapan dengan apa yang namanya tantangan, pergumulan, persoalan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan iman kita, yang menjadi sukacita, yang menjadi keyakinan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa janji berkat, janji kasih setia Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Asalkan kita setia, asalkan kita taat, dan asalkan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini, dalam kitab Kejadian pasal 15 ayatnya ke-7 hingga ayat yang ke-21, bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada Abraham atau Abraham. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dan hingga ayat yang ke-6, bagian pembacaan pada hari kemarin, janji tentang keturunan yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Maka hari ini bagaimana janji tentang tanah hak waris yang akan diberikan, tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-7 pembacaan kita dikatakan, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Dalam bagian ini bagaimana Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham ketika dia memanggil Abraham dari tanah leluhurnya di Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham untuk menjadi hak miliknya dan keturunan. Tuhan meneguhkan kembali janjinya, walaupun kalau kita baca dalam ayat ke-8, Abraham bertanya atau menyampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Pertanyaan yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara-saudara, dari pertanyaan Abraham ini Tuhan tidak menegur Abraham atas pertanyaannya, tetapi dia meneguhkan janjinya dengan sebuah perjanjian, tetapi juga dengan ketetapan atau peraturan yang harus dilakukan oleh Abraham pada waktu itu. Ini bisa kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji yang disampaikan Allah kepada Abraham jauh lebih spesifik, yaitu Abraham akan memiliki seorang putra sendiri yang melaluinya berkat-berkat akan dicurahkan, dan tanah milik pusaka juga akan diberikan dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Walaupun itu masih akan melalui proses untuk mendapatkannya dan melalui tantangan-tantangan. Disinilah iman Abraham diuji
untuk menunggu janji berkat Tuhan di masa depan untuk digenapi di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan Abraham serta kesabarannya dalam menunggu penggenapan akan janji Tuhan baginya, baik keturunan tetapi juga tanah perjanjian yang akan dianugerahkan di dalam kehidupan. Dan kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan, pembacaan kita di hari ini, tetapi juga dalam pembacaan yang tentang sejarah perjalanan kehidupan Abraham yang kemudian menjadi Abraham. Perjalanan panjang yang dia tunggu untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya, baik keturunan tetapi juga tanah perjanjian. Dan dia memilikinya karena iman yang sungguh untuk bagaimana menjalani apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan, apa maunya Tuhan, untuk meneliti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya Abraham, sehingga dia menerima janji itu dan dia mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan karena kesetiaan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman karena dia mampu untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Dia mengikuti segala ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, segala apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, kita kembali diingatkan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dalam hari-hari yang kita jalani di tahun yang baru, tahun 2023 ini, yang tentunya masih rahasia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2023. Hari-hari yang akan kita lalui baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Tetapi lewat firman kebenaran bagi kita di saat ini, satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita, bahwa di tahun yang baru, tahun 2023 ini, walaupun itu masih rahasia, tetapi kita yakin dan percaya janji penyertaan Tuhan, janji setia Allah di dalam kehidupan kita sebagai umatnya, janji penyertaan, janji berkatnya akan senantiasa ada, akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan terlepas dari tantangan, pergumulan, persoalan, hambatan di dalam kehidupan kita, dalam hari-hari akan kita lewati, sama seperti Abraham dalam menunggu janji Tuhan, penggenapan akan janji Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi dia sabar menanti dalam setia, dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka kita juga diingatkan oleh firman kebenaran di saat ini, bahwa janji setia Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita akan menjadi bagian bagi setiap kita umat yang percaya, yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah senantiasa akan menepati janji dalam kehidupan. Janji yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, janji keselamatan, itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita melalui peristiwa Natal yang baru saja kita lewati, kita rayakan, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus lahir dan berkarya di tengah-tengah dunia demi kasih-Nya kepada kita, supaya kita manusia yang berdosa, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh pengudusan daripada Tuhan. Dan itu sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita lewat penderitaannya, lewat kematiannya di kayu salib, dan lewat kebangkitannya. Bukti kasih Allah di dalam kehidupan. Dan kasih Allah itu senantiasa ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dalam hari-hari yang kita lalui di tahun yang baru ini. Sekali lagi, mari kita taat dan setia. Mari kita menanti janji Tuhan, janji keselamatan,
Janji berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa walaupun tantangan pergumulan akan kita hadapi, tetapi kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk dapat melewati segala tantangan pergumulan, untuk dapat menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya kita akan memperoleh apa? Janji Tuhan, janji berkat, janji keselamatan dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan kita lalui. Kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita meyakini dengan sungguh di tahun yang baru 2023 ini, bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Seperti janjinya kepada Abraham, janji berkatnya, itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Segala harapan, segala rencana kehidupan kita, mari kita letakkan hanya kepada Tuhan. Mari kita bawa itu hanya kepada Tuhan. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Segala ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan lewat firman kebenaran yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Supaya berkat kasih karunia Tuhan akan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita sebagai umat. Ingatlah janji setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap orang yang mau taat, yang mau menaati setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat kita menjalani hari yang baru di tahun yang baru 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya untuk kasih setia dan rahmat yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami umat. Ketika kami boleh melewati tahun 2022 dan kami boleh memasuki dan menapaki kehidupan yang baru di tahun yang baru 2023 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Lewat firman kebenaran bagi kami di hari ini, memberikan kekuatan bagi kami bahwa janji Tuhan, janji kesetiaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami selaku umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, sama seperti yang Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham. Janji kesetiaan Allah di dalam kehidupan, janji keturunan, tetapi juga janji tanah perjanjian Tuhan nyatakan bagi kehidupan Abraham. Dan Abraham menerima janji itu, penggenapan akan janji itu, walaupun dia menghadapi, walaupun dia menantikan dengan begitu kesabaran dalam kehidupan. Penantian yang panjang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Bahkan imannya yang senantiasa membuat dia boleh menyelapaki, boleh menanti akan janji dari Tuhan. Dan akhirnya penggenapan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dan di saat ini Tuhan, kami percaya bahwa sebagai umat yang percaya, umat yang beriman kepada Engkau, yang sudah juga menerima janji penyertaan, janji kasih setia di dalam kehidupan kami, bahwa walaupun dalam perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2023 ini, yang masih rahasia bagi kami ke depan, tetapi satu hal yang pasti dalam kehidupan kami selaku umat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menjawab setiap janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Janji berkat, janji penyertaan bagi kehidupan kami, yang mau setia dan taat, yang mau hidup dalam kesabaran untuk menunggu, tetapi juga menaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, masing-masing kami pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami, lewat firman kebenaran kami di hari ini, menguatkan kami, memotivasi kami untuk bagaimana kami melangkah dengan pasti, dengan keyakinan di tahun yang baru 2023 ini.
bahwa berkat, kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa menepati janji dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program Tabur Injil Kelas Siapen Selatan di hari ini. Mari kita terus saksikan pemberitaan firman Tuhan lewat program Tabur Injil Kelas Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat kita menjalani tahun yang baru, tahun 2023. Shalom.